Thohir siapkan kejutan untuk timnas Indonesia di tahun 2024. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyiapkan sejumlah kejutan untuk timnas Indonesia di 2024. Kata Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan berkaitan dengan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Usai menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner, kini beberapa pemain siap mengantri untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini beberapa pemain yang sedang diproses diantaranya Jai Iddes, Nathan Joaon, dan Ragnar Uratmangun. Selain itu ada juga nama baru yang digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi, yakni Tom Haye dan Martin Paes. Bung Ropan pun mengungkapkan bahwa Erick Thohir akan membuat kejutan untuk timnas Indonesia di tahun 2024 mendatang. Akan ada banyak kejutan-kejutan lagi di tahun depan karena memasuki Juni 2024 itu nanti ada registrasi baru lagi untuk mengambil para pemain dengan grade A, ujar Bung Ropan dikutip dari akun YouTube pribadinya. Dia pun menambahkan, kejutan-kejutan tersebut sedang dipersiapkan oleh Erick Thohir agar timnas Indonesia bisa bersaing. Namun, dia menyatakan bahwa Erick belum mau membuka nama yang rencananya akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pak Erick tidak akan membuka nama siapa-siapa untuk tahun depan tersebut. Tetapi, ia sudah mengatakan ada lagi yang sudah menunggu. Dan kejutan tersebut akan dibuat di tahun 2024, ucapnya. Rencana ini merupakan ambisi dari Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Bukan hanya di regional Asia Tenggara, tetapi juga prestasi skuad Garuda di level yang lebih tinggi lagi. Pemain timnas Indonesia segera kumpul di Jakarta. Sebanyak 30 pemain timnas Indonesia diminta hadir di Jakarta sehari menjelang keberangkatan untuk menjalani training camp di Turki sebelum kejuaraan sepak bola Piala Asia 2023. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji di Jakarta pada hari Senin 18 Desember. Rencananya rombongan timnas Indonesia akan berangkat ke Turki pada Rabu 20 Desember dan mereka akan menjalani training camp di Turki hingga 6 Januari 2024 mendatang. Kita berharap seluruh pemain timnas Indonesia sudah kumpul di Jakarta pada tanggal 19 Desember. Lalu mereka berangkat ke Turki tanggal 20 Desembernya, kata Sumarji. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Laga pertama Indonesia akan melawan Irak pada 15 Januari, kemudian bertemu Vietnam pada tanggal 19 Januari dan Jepang pada tanggal 24 Januari. Dan hingga kini belum dipastikan siapa saja pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan nasional tersebut. Kemungkinan daftar pemain yang akan ditangani pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong itu akan keluar dalam waktu dekat. Sebelumnya, Shin Tae-yong menyebut para pemain akan komplit berkumpul di Turki pada tanggal 1 Januari mendatang. Sebab beberapa pemain masih harus menjalani kompetisi domestik di liga masing-masing terutama Eropa. Selama menjalani training camp di Turki, timnas Indonesia akan menjalani total 3 laga uji coba. Dan ada 2 pertandingan eksibisi yang akan berlangsung di Turki, yaitu melawan Libya pada 2 Januari dan 5 Januari. Kemudian laga ketiga melawan Iran pada 9 Januari di Qatar. Itu akan menjadi pertandingan uji coba terakhir sebelum skuad Garuda memulai perjuangan di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar tanggal 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Martin Paes, calon naturalisasi yang pernah dibobol Messi. Kiprah Martin Paes membuat Ketua PSSI Erick Thohir naksir. Kiper FC Dallas di Major League Soccer atau MLS itu berpeluang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia mempunyai pemain naturalisasi di segala posisi kecuali kiper. Beberapa penjaga gawang keturunan disarankan untuk diproses menjadi warga negara Indonesia.
Marten Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Karir sepak bolanya dimulai ketika membela klub kampung halamannya NEC Nijmegen pada 2016 hingga 2018. Garis keturunan Marten Paes dikabarkan berasal dari neneknya yang lahir di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Sama Marten Paes, kiper utama FC Dallas di MLS. Ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya @erickthohir Sabtu 16 Desember 2023. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu, tapi yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia. Ayo, tutur pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN RI tersebut. Pada awal 2022, Marten Paes dipinjam FC Dallas untuk durasi selama setengah musim. Menunjukkan performa yang lumayan, ia dipermanenkan pada musim panas 2022 dengan biaya transfer 1 juta euro atau setara dengan 16,8 miliar rupiah. Selama 1 tahun setengah, Marten Paes sudah bermain 70 kali untuk FC Dallas di berbagai kejuaraan, termasuk MLS. Dia 17 kali tidak kebobolan, namun 75 kali kemasukan. Di Leagues Cup 2023 atau turnamen antar klub Amerika Serikat dan Meksiko, Marten Paes berhadapan dengan Inter Miami, yang diperkuat peraih 8 Ballon d'Or Lionel Messi. Ketika itu, Marten Paes yang bermain sebagai starter 3 kali dibobol Lionel Messi ketika FC Dallas kalah 3-5 lewat adu penalti dari Inter Miami. Raja Nainggolan Efek. Raja Nainggolan memang tidak mencetak gol ketika Bayangkara FC mengalahkan Persita dengan skor telak 3-0. Ia baru masuk di menit ke-56 menggantikan M. Ragil di laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candabraga pada hari Minggu 17 Desember. Namun pemain 35 tahun itu mampu memberikan efek yang luar biasa. 3 poin diraih oleh Anderson Sels CS dan ini adalah kemenangan pertama dalam 21 laga terakhir. Bayangkara FC tidak pernah meraih kemenangan setelah di laga perdana Liga 1 musim 2023-2024 ketika mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 0-1. Itu pun menjadi kemenangan terakhir Bayangkara FC. Selebihnya, juara Liga 1 musim 2017 itu paling banter mengemas hasil seri. Bahkan di 5 laga terakhir, The Guardian hanya bisa bermain imbang. Hadirnya Nainggolan benar-benar memberikan efek yang luar biasa. Ex-pemain Inter Milan, AS Roma, hingga Cagliari itu benar-benar sangat ajaib. Meski Bayangkara FC sudah unggul 1-0 sebelum ia masuk ke lapangan. Namun, tim yang bervariasi dengan Polri itu tidak berkembang dan sering tertekan oleh lawannya. Ketika Nainggolan masuk ke lapangan, semuanya pun berubah. Para pemain di lapangan seolah mendapatkan kepercayaan lebih. Aliran bola pun lebih mengalir meski di lapangan ia belum 100% fit. Namun hadirnya pemain yang mempunyai darah Indonesia itu mampu membuat Bayangkara FC lebih mendominasi serangannya. Puncaknya, Junior Brandao akhirnya mencetak 2 gol tambahan. Pemain pinjaman dari Madura United ini mampu membuat Bayangkara FC menutup pertandingan dengan skor telak 3-0.